Terima kasih kesempatannya Ustaz. Saya sering kepikiran doanya Rasulullah yang nggak diijabah oleh Allah itu, yang perpecahan fitnah di antara umatku. Sebentar lagi Ramadan, sebentar lagi ada sidang isbat Ustaz. Dan ini antara di Muhammadiyah ada hisab hakiki. Kalau di NU pakai ruqyat. Sebenarnya opini saya, bid'ah yang paling Masya Allah kreatif sekali, yang paling itu bid'ahnya Umar bin Khattab dengan sholat tarawihnya, bid'ahnya kreatifnya ya. Tentang hisab hakiki itu pendapatnya gimana Ustaz? Masalahnya sekarang ada kriteria baru, ada sedikit agak bisa menjadi perpecahan umat di antara umat Islam ini. Menurut Ustaz bagaimana tentang hisab hakiki itu yang pakai hitungan juga, tapi juga disohikan pakai melihat fenomena alam juga. Seperti itu. Terima kasih. Nama saya Dimas. Oke, baik. Ini sampun saya kira yang terakhir Mas ini tadi, kasihan sudah jam 10:30. Insya Allah nanti Ramadan ada rangkaian kegiatannya 10 tahun ngaji filsafat. Nanti setiap sesi ada tanya jawabnya, tidak usah khawatir. Boleh nanti hadir di bulan Ramadan. Nah, ini pertanyaan terakhir saja saya tanggapi. Ini saya semangat jawabnya karena saya tidak bisa jawab. Jadi mohon maaf sekali tentang hisab hakiki, dan kalau saya ngerti cuma sedikit-sedikit. Saya khawatir kalau nekat jawab malah menyesatkan. Monggo nanti ditanyakan ke yang ahli fikih tentang ini, yang ahli hisab, ahli astronomi. Banyak kan tokoh-tokoh kita yang juga bisa memberi wawasan yang pas, karena saya bukan bidang saya yang tentang ini. Cuma saya ingin jawab begini. Bagi saya muncul perspektif baru, muncul ijtihad yang baru, yang berbeda-beda. Menurut saya tidak perlu dikhawatirkan. Asal kita menyikapinya pas, insya Allah tidak akan jadi sumber perpecahannya umat. Pecah atau tidak pecah itu tidak bergantung lahir perbedaan pandangan atau tidak. Pecah atau tidak pecah itu kuncinya di sikap batin kita menghadapi perbedaan. Beda-beda kan tidak masalah, asal kita tetap merasa sesama saudara dan manusiawi saja ada perbedaan-perbedaan itu. Kalau setiap perbedaan terus pecah, setiap perbedaan kita maknai sebagai perpecahan, ya kita akan sangat berat hidup bersama ini. Karena manusia itu kan masing-masing punya pandangan sendiri, punya kecenderungan hati sendiri, punya kecocokan sendiri. Ada yang cocok ikut kubu A, ada yang cocok ikut kubu B, ada yang cocok ikut kubu C. Dan itu manusiawi. Perbedaan-perbedaan pilihan, perbedaan kecenderungan ini menurut saya tidak harus kemudian dimaknai bahwa kita pecah. Kita bukan saudara lagi. Kita bukan umat yang satu lagi, enggak. Kalau saya ya justru dalam perbedaan itulah lahir rahmat. Justru dalam perbedaan itu lahir kasih sayang. Dalam perbedaan itu lahir kreativitas kebersamaan, sehingga kehidupan bersama umat ini tambah maju. Jadi enggak masalah, enggak perlu digelisahkan. Ijtihad baru menunjukkan bahwa ternyata umat Islam itu aktif. Tidak sekedar manut saja, ikut saja, tapi juga berpikir terus-menerus sehingga lahir ijtihad baru. Nah, itu jadi menurut saya tidak bisa jawab tadi yang hisab yang hakiki pasnya seperti apa. Silahkan ditanya ke yang ahli hisab dan ruqyat. Cuma saya menggarisbawahi sikap kita saja. Hari ini banyak orang yang tidak siap dan tidak kuat berbeda.
pinginnya ngamuk saja, marah saja kalau ada orang beda dengan kita. Padahal Al-Quran sendiri menegaskan, ya kalau Allah mau semua penduduk bumi ini beriman. Tapi kan tidak. Wa ja'alnakum syir'atan wa minhajan. Ada banyak syariat, ada banyak jalan. Dan itu Al-Quran yang bilang. Berarti apa? Di antara yang diminta oleh Allah pada kita, ya siaplah menanggung perbedaan. Karena ternyata perbedaan ini ketetapannya Allah, sunnatullah atas manusia. Jangan sampai gara-gara tidak siap berbeda, terus kita marah-marah, ngamuk-ngamuk dengan kenyataan perbedaan itu. Jangan-jangan ini nanti dimaknai sebagai kita tidak ridho dengan ketetapannya Allah. Nah, ini yang kita harus hati-hati. Baik, saya kira itu ya teman-teman untuk malam hari ini. Yo ngobrol terus jadi enak. Cuma kasihan yang sudah gelisah ingin segera pulang, wong sudah jam 10:30 malam. Insya Allah nanti kita lanjut lagi ngaji kita setelah Idul Fitri. Nah, sementara nanti di bulan Ramadan mungkin teman-teman masjid ada kegiatan, itu rangkaian kegiatan dalam rangka 10 tahun ngaji filsafat. Cuma waktunya mungkin ngabuburit ya Mas Wahid, waktu menjelang buka puasa. Monggo kalau ada waktu bisa santai-santai kesini, kita bisa ngobrol-ngobrol menjelang buka puasa. Baik, saya kira itu dari saya untuk malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.